Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang keadaan dan kesetimbangan. Perlu diketahui istilah keadaan. Keadaan merupakan sekumpulan sifat yang mendeskripsikan kondisi dari suatu sistem pada keadaan tertentu. Pada keadaan tertentu, semua sifat dari suatu sistem memiliki nilai yang tetap. Jika nilai dari suatu sifat berubah, maka keadaan akan berubah ke keadaan lainnya. Kemudian, untuk istilah keadaan equilibrium atau keadaan kesetimbangan, merupakan keadaan steady state atau keadaan tunak, atau disebut juga sebagai keadaan setimbang dan tidak ada perubahan terhadap waktu. Kemudian untuk kesetimbangan termal, artinya bahwa suhu atau temperatur sama di dalam sistem. Kesetimbangan mekanis, artinya tekanan sama di dalam sistem. Untuk kesetimbangan fasa, artinya massa dari setiap fasa tidak berubah. Sementara itu, jika kesetimbangan kimia, artinya komposisi kimia tidak berubah. Contohnya adalah jika kita melihat sistem berikut ini. Pada keadaan sebelum, kita melihat bahwa suhu di tiap keadaan berbeda-beda. Ini 20 derajat, 23 derajat, 30, 35, 40, dan 42. Kemudian, ketika sistem mengalami kesetimbangan termal, maka di setiap titik suhunya akan sama menjadi 32 derajat. Seperti itu. Kemudian, jika kita melihat bahwa ada prefiks iso, artinya menyatakan proses khusus suatu sifat yang artinya konstan. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jika kita mendengar istilah es isotermal, artinya keadaan atau proses ketika suhu konstan. Sementara isobarik artinya proses ketika tekanan konstan. Sementara isohorik, isovolum, dan isometrik merupakan proses ketika volume spesifik konstan. Nah, jika kita melihat proses berikut ini, kita melihat bahwa untuk proses A dan juga proses B, ini merupakan suatu sistem yang menyelesaikan sebuah siklus. Dan jika kembali lagi ke keadaan awal pada proses akhir, pada suatu siklus, keadaan awal atau disebut inisial dan keadaan akhir adalah final, merupakan identik. Ini merupakan kesetimbangan. Adapun kita juga perlu mengetahui istilah proses and path, yang mana proses merupakan setiap perubahan yang mana sistem berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari keadaan satu ke keadaan dua, ini disebut proses. Sementara path merupakan atau jalur merupakan rangkaian keadaan yang dilalui sistem selama proses berlangsung. Jadi jika ada perubahan dari keadaan satu ke keadaan dua, yang jalur ini dinamakan path. Dibutuhkan keadaan awal dan akhir yang spesifik pada suatu proses, sebagaimana jalur yang dilalui dan interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya, kita akan mengenal juga istilah state function atau fungsi keadaan, kemudian path function atau fungsi jalur. Fungsi keadaan adalah kuantitas atau jumlah yang tidak bergantung pada keadaan sebelumnya dari satu substans atau yang ditempuh pada keadaan tertentu. Contoh dari fungsi keadaan adalah energi dalam. Seperti di hukum termodinamika 1 yang sudah kita bahas, bahwa energi dalam tidak bergantung pada lintasan. Berbeda dengan usaha dan kalor, yang mana usaha dan kalor itu bergantung pada lintasan sehingga disebut path function atau fungsi jalur. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa energi dalam dari proses A dan B itu akan sama, tetapi usahanya akan berbeda antara usaha yang dilalui proses A dan juga B. Begitu juga dengan volumenya, tidak akan sama antara volume yang A dengan volume B, sehingga bisa dibedakan untuk
energi dalam, ia merupakan state function, sementara untuk usaha dan kalor merupakan path function. Sekarang kita akan coba untuk mengerjakan contoh soal. Jadi di sini suatu sistem digambarkan pada diagram PV berikut ini. Sepanjang jalur ABC, jadi jalur A, B, C, jalur A, B, C, bentar, maaf ada kesalahan. Jadi sepanjang jalur ACB diketahui bahwa 100 Joule kalor mengalir ke dalam sistem. Berarti nanti diketahui bahwa pada sepanjang ACB bahwa ada kalor yang mengalir sebanyak 100 Joule ke dalam sistem. Sementara itu 40 Joule usaha dilakukan oleh sistem. Berarti WACB sama dengan min 40 Joule. Di sini kita menggunakan hubungan persamaan delta U sama dengan Q Mi plus W. Ya, kita mengikuti buku Smith dan Van Ness. Maka kita bisa langsung mengetahui delta U dari proses ACB itu sama dengan Q plus W. Berarti kan Q ACB ditambah dengan W ACB sama dengan 100 dikurangi 40, sehingga hasilnya adalah 60 Joule. Ini adalah energi dalam siklus ACB. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah kalor yang mengalir pada sistem sepanjang jalur AEB jika kerja yang dilakukan oleh sistem adalah 20 Joule? Nah, pertanyaannya jika kita melihat siklus AEB. Siklus AEB ini dia melakukan kerja yang dilakukan sistem adalah 20 Joule. Nah, sementara itu untuk pertanyaan yang kedua, jika sistem kembali ke B, jadi dari lintasan AEB, dia kembali lagi ke jalur BDA, kembali ke semula. Jika kerja yang dikenai sistem adalah 30 Joule, apakah sistem menyerap atau melepaskan kalor, dan berapa kalornya? Nah, jadi dari soal ini dapat kita selesaikan dengan cara berikut ini. Jadi, untuk yang pertama, kita tinjau dulu jalur AEB untuk kasus yang pertama. Untuk soal yang A, diketahui bahwa usaha yang dilakukan di jalur AEB itu sama dengan min 20 Joule. Nah, dengan hukum termodinamika 1, delta U sama dengan Q plus W, maka kita akan peroleh UAEB sama dengan QAEB tambah WAEB. Yang mana kita tahu bahwa di proses yang sebelumnya kita pelajari, delta U merupakan fungsi keadaan, sehingga tidak bergantung pada lintasan. Maka di keadaan A dan B ini, energi dalamnya akan sama, sehingga energi dalam dari proses delta U ACB itu akan sama dengan delta U AEB. Seperti itu. Sehingga delta U AEB itu sama dengan
delta U ACB sama dengan 60 Joule. Sehingga kita dapat menentukan kalor dari proses EAB adalah 60 Joule tambah 20 Joule. Hasilnya adalah 80 Joule. Untuk soal yang B atau yang kedua, itu jalurnya adalah atau lintasan BDA. Pada lintasan BDA, usaha yang dilakukannya berdasarkan soal adalah 30 Joule. Kemudian, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa delta U dari proses BDA itu sama dengan minus delta U dari proses ACB. Mengapa minus? Karena di sini ada proses balik BDA dari B, D ke A. Berbeda dengan seperti yang sudah diketahui di soal ACB naik ke atas, sementara ini kembali ke bawah, sehingga delta U-nya negatif, atau sama dengan minus 60 Joule. Sehingga untuk energi dalamnya, delta U proses BDA itu sama dengan Q BDA tambah W BDA. Q BDA-nya kita sudah ketahui, kemudian Q BDA-nya kita yang akan cari tahu, sehingga Q BDA sama dengan delta U BDA dikurangi W BDA. Nah, delta UBDA-nya minus 60 Joule dikurangi WBDA-nya adalah positif 30 Joule. Sehingga QBDA-nya adalah min 90 Joule. Artinya ia mengeluarkan kalor. Ke lingkungan karena Q-nya negatif.